Nah, ini adalah salah satu peninggalan Raja Airlangga, yaitu Prasasti Gurit yang berada di Lamongan, Jawa Timur, saudara-saudara. Ini ketinggian sekitar 1,5 meter ya. Loh, ini namanya Prasasti Gurit. Konon di sini zaman dulu itu adalah bekas lautan. Tuh ini ya. Ini berada di pegunungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini akan menguak sebuah sejarah di Candi Simping. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar selalu tetap berkembang dengan lebih baik. Tapi mohon maaf, video Candi Simping karena kita tidak bisa masuk, hanya cukup bisa di luar saja untuk mereviewnya. Dan jangan lupa ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kita lanjutkan buah cerita sejarah Candi Simping. Candi Simping merupakan salah satu peninggalan sejarah bercorak Hindu dari Kerajaan Majapahit yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Tempat ini memiliki nilai sejarah tinggi karena merupakan pelabuhan Raja pertama Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Di candi ini dulu pernah ditemukan arca Harihara, dewa gabungan Siwa dan Wisnu sebagai penggambaran Raden Wijaya. Arca Harihara yang masih dalam kondisi bagus dan utuh kini sekarang disimpan di Museum Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Raden Wijaya, sang proklamator Kerajaan Majapahit, wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Candi Simping. Penegasan tentang keberadaan candi ini tertulis dalam kitab Negara Ketragama Upuh XL 17/3 bagian yang ketiga yang berbunyi, tahun Suka Surya mengitari bulan 1231 Saka atau 1309 Masehi, Sang Prabu Raden Wijaya mangkat ditanam di dalam pura Antahpura. Begitu nama makam dia, dan di makam Simping ditegakkan arca Siwa. Bangunan Candi Simping saat ini sudah tidak utuh lagi. Yang tersisa hanyalah reruntuhan, namun aura dan nuansa Majapahit masih bisa dirasakan di candi ini. Sehari-hari orang berkunjung ke situs bersejarah ini juga tidak banyak. Menurut pengelola, dalam 1 bulan orang yang berkunjung ke tempat ini hanya sekitar 400 hingga 500 orang. Cukup sedikit bila dibandingkan dengan Candi Penataran dan candi-candi lain. Pemerhati budaya Blitar, Hari Setiobudi, menilai Candi Simping tidak begitu diminati sebagai tujuan wisata karena berbentuk yang tidak utuh lagi, ditambah akses yang sulit, kurangnya publikasi, dan kurangnya kepedulian dari orang yang gembar-gembor mempromosikan daerah membuat Candi Simping semakin terlupakan. Padahal menurut dia, Candi Simping merupakan representasi kebesaran Nusantara di masa lalu Bung Karno menyatukan Nusantara.
terinspirasi dari Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya. Bicara Sumpah Palapa, kita tidak bisa lepas dengan Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Lalu kenapa orang-orang jarang ke Simping? Cengiz-Khan saja tidak diketahui kuburannya dan tidak ada artefak yang ditinggalkan, tapi harum namanya. Inilah hal yang harus dipikirkan bersama oleh orang-orang yang konon katanya peduli dengan Blitar, kata warga sekitar. Bentuk Candi Simping sendiri saat ini cukup memperhatinkan. Dikutip dari saat ini Candi Simping hanya berupa lantai pondasinya atau kaki candi saja. Batu-batu candinya sendiri telah ditata rapi di pinggir areal candi. Beberapa telah direkonstruksi ulang seperti puncak candi yang diletakkan di sudut areal candi dengan tinggi sekitar 2 meter, sementara bangunan utuhnya telah runtuh. Candi ini terbuat dari bahan dasar batu andesit, berbeda dengan candi-candi yang ditemukan di wilayah Trowulan. Candi Simping menghadap ke arah barat dengan ukuran panjang 10,5